Tunggu apa lagi John, lu bayangin, lu misalkan lu beli mobil ini, itu lu udah irit sekitar 50 jutaan dari modifikasinya. Senyores, Johnny my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kita udah lama banget nggak ngebahas Fortuner yang di headrestnya udah ada GR-nya. Jadi ini adalah Fortuner GR Sport tahun 2022, di mana ini mobil dulu waktu ownernya beli, sebelum dianterin ke rumah ownernya langsung datang ke Eurohouse Custom, John. Nah, jadi kurang lebih udah menghabiskan dana yang cukup banyak buat modifikasi mobil ini. Apa aja yang udah dimodifikasi dan kenapa mobil ini dijual akan kita bahas di vlog kali ini. Jadi ini adalah Fortuner GR tahun 2022 yang 2,8 dan kilometernya 16.000. Pajaknya juga baru diperpanjang walaupun belum habis. Jadi vlog ini dibuat di akhir Agustus dan pajaknya itu jatuh temponya bulan 9, tapi diperpanjangin sama ownernya, John. Jadi ownernya itu udah baik banget, udah ngirim mobil cukup banyak ke Eurohouse Custom buat dimodifikasi. Salah satu yang benar-benar ketara dimodifikasi ini itu pertama adalah full peredam. Jadi kalau gua tutup kaca semua, ini udah langsung sunyi banget karena mobil ini udah diredam menggunakan yang premium package. Jadi semuanya menggunakan peredam aluminium sehingga bobot berat peredamnya itu nggak terlalu berat di dalam mobil. Jadi mobilnya tuh performanya masih enak. Lalu di bagian belakang itu sudah dilengkapi dengan stabilizer custom dari Eurohouse 2 titik. Jadi dia stabilizer ada di bawah dan di atas, dan cuman di Eurohouse itu stabilizernya yang kalau misalkan kalian nggak berasa bedanya, itu duit kalian kembali, John. Garansi money back guarantee. Jadi stabilizer itu sebenarnya kayak lu minum obat. Kalau lu tidak merasa mobil lu limbung, ya lu jangan pasang. Begitu pula juga dengan peredam, karena standarisasi manusia itu beda-beda, Om. Ada yang berasa mobil itu limbung, ada yang berasa mobil itu enggak. Jadi sesuaiin aja sama karakter kalian. Kalau kalian merasa mobil kalian nggak limbung, ya jangan pasang stabilizer. Buat apa gitu kan. Nah, setelah pasang peredam ternyata ownernya nggak cukup puas dengan audionya. Lalu dia upgrade lagi audionya menggunakan 12 speaker dari Selo. Salah satunya ini center speaker di sini. Lalu ada speaker surround di belakang sebelah di kaca kiri dan kanan, ditambah dengan upgrade lagi yang tadinya subwoofernya menggunakan Selo, di-upgrade sama yang punya mobil sebelumnya ini, pemilik sebelumnya menggunakan Audison. Jadi suara bassnya tuh benar-benar enak. Udah gitu audio di kelas 12 speaker ini menurut gue cukup enak buat daily karena suaranya nggak terlalu sakit di kuping, tapi suaranya tuh benar-benar rata di depan. Apalagi kalau lu ngelihat mobil-mobil dengan dashboard pendek seperti Fortuner gini, itu ngeratain suaranya tuh agak susah. Jadi makanya harus menggunakan center speaker di depan. Lalu untuk penggantian head unit nggak dilakukan sama owner sebelumnya karena head unit ini sudah cukup mumpuni. Dia bisa menggunakan Android Auto dan Apple CarPlay. Sayangnya memang masih harus menggunakan kabel ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan wireless, kalian harus upgrade ke Pioneer atau Alpine yang seri-seri Wahid di atas 15 jutaan. Jadi kalau kalian mau ganti, tinggal ganti aja, udah langsung bisa untuk tersinkronasi dengan audionya, John. Tuh, klaksonnya juga sudah diganti, yang basicnya memang agak cupu banget. Apalagi Fortuner itu kan terkenal dengan yang namanya apa, Om? Arogan. Iya, kalau klaksonnya nggak galak, iya kan. Jadi memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya, Om ya, di 2023 ini Fortuner GR tuh udah kayak standar mapannya orang Indonesia, Om. Makanya banyak yang bikin TikTok tuh seliweran, kalau kamu nggak naik Fortuner aku nggak mau dijemput cewek-cewek kan. Tapi banyak yang melesetin lagi TikToknya, begitu dia pasang story-nya gitu kan, di slide keduanya, wih naiknya G63 ya kan, McLaren, iya siap bos gitu kan.
nggak apa-apa. Tapi iya memang kita nggak munafik ya. Memang kalau kita di Jakarta itu orang itu selalu menilai itu dari lu naik mobil apa. Ketika lu ketemu dengan klien, ketemu dengan calon partner bisnis, ketemu dengan calon mertua, even lu ketemu dengan calon pacar yang lagi lu PDKT, rasanya tuh Fortuner udah menjadi sebuah mobil yang standarisasi mapannya seseorang. Itu kita nggak bisa pungkiri. Ini kita berbicara tentang circle menengah ke atas. Jadi begitu lo udah punya Fortuner, orang akan berpikir, oh berarti hidupnya udah cukup mapan. Makanya banyak sekali orang-orang yang bela-belain beli Fortuner dengan cara maksain, ya kan? Ya memang begitulah kerasnya hidup di Jakarta, bos, atau di kota-kota besar. Memang orang itu nggak bisa ngikutin peribahasa, janganlah menilai seseorang dari luarnya kan. Tapi semua orang selalu menilai orang tuh dari luarnya. Nah, makanya kalau kita ngelihat dari berkaca dari sebelum-sebelumnya ya Om ya, afiliator itu biasanya naik mobil-mobil bagus untuk meyakinkan calon korban. Iya itu. Ya makanya kadang-kadang kita tuh pusing sama keadaan di dunia ini bagaimana ya kan. Tapi ya sudahlah, kita mau nggak mau kan harus mengikuti. Kalau nggak gimana? Contoh misalkan lo pengen membuat orang itu percaya dengan lo bawa proposal project 2 miliar. Tapi lo naik motor Om. Orang bakal percaya gak sama lo? Enggak lah. Nah itu, susah kan? Susah. Nah padahal sebenarnya belum tentu yang naik motor itu proposalnya nggak bagus. Iya. Belum tentu juga yang naik Fortuner itu proposalnya juga Lebih bagus. dari dia. Makanya itu dia John. Oke, jadi dari secara keseluruhan mobil, ini catnya masih full orisinil, interiornya juga masih bagus dan ownernya cukup apik nih. Lihat nggak ada banyak baret. Ininya juga masih bagus dan ini kacanya juga anti goresnya belum dilepas tuh, masih nempel di mobilnya. Oke. Tuh, ini juga masih ada stikernya. Terus pemasangan speaker di sininya tuh rapi. Nah, dia udah ada kabelnya di sini. Kita lihat bagian belakang yuk. Let's go. Oke, dari segi eksterior luar sebelum kita buka bagasi, ini juga sudah melakukan delete chrome di sini di bagian handle dan juga di logo. Logonya menggunakan black glossy, lalu ininya menggunakan black chrome. Jadi buat teman-teman yang pengen modifikasi 2.8 GR seperti ini bisa langsung aja hubungin Andre di Euro House Custom, nih IG-nya buat kalian teman-teman ngelihat. Jadi kita spesialisasi untuk modifikasi Innova Venturer, Innova Reborn, Innova 2KD, Innova Genic, Fortuner ini ataupun Fortuner lama, kita semuanya bisa. Lalu untuk di bagian belakang, oh sepertinya loknya belum dibuka, sebentar. Nah ini lampunya juga udah diganti LED full, sama dia punya subwoofer itu kita taruh di bagian tempat dongkrak sehingga dia kalau misalkan lu mau bawa barang itu tidak mengganggu dimensi kapasitas bagasi belakang sehingga kelihatannya itu lebih plong, jadi lebih enak gitu. Nah ini yang tadi gua ngomong, surround speaker belakang ada di kiri dan kanan. Lalu untuk DSP atau digital sound processornya itu diletakkan di dalam di bawah jok, jadi aman. Jadi belakang lu clean, nggak terlalu sempit karena owner sebelumnya itu ingin memaksimalkan bagasi kalau misalkan bawa barang jadi nggak terlalu repot John. Gitu. Ini karpet dasarnya juga udah dipasang, rapi, nomornya genap. Oke. Tunggu apa lagi John? Lu bayangin, lu misalkan lu beli mobil ini, itu lu udah irit sekitar 50 jutaan dari modifikasinya. Jadi lu udah tinggal pakai aja, mobilnya udah beres, udah enak ya kan. Udah gitu lu langsung dapat apa Om? Stempel di tangan lu Om. Standar mapan Indonesia, ya nggak? Iya, jadi gue bukan mempeta-petakan orang karena mobil, tapi memang kenyataannya di Indonesia begitu. Walaupun lu duduk di belakangnya, memang kalau kita berbicara tentang Fortuner dan Innova, apple to apple, enak Innova jauh. Tapi kalau memang nyetir sendiri itu lebih berasa driver oriented itu Fortuner dibandingkan Innova. Tapi bukan berarti Innova nggak enak, Innova tetap enak. Cuman driver oriented lebih ke arah Fortuner gitu loh. Jadi langsung John. Ini udah full black, udah di delete chrome. Langsung tau nggak apa Om namanya ini? PSP Om. Polish Starter Pack. Ya kan? Jadi kalau lo mau pakai Wayland, lo pengen masuk akademi nggak masuk kan? Ya udah. Jadi polisi di jalanan aja, polisi seakan-akan polisi. Nggak boleh ngomong gitu Om ya. Buat teman-teman yang nanya, stabilizernya ada di sebelah mana? Jadi kalau dari sini tuh kelihatan, di bagian bawah itu melintang dari kiri dan kanan, lalu yang kedua itu stabilizernya ada di atas ban serep. Jadi ada dua penopangnya antara kiri dan kanan untuk menyambung antara shock breaker kiri dan kanan. Lalu yang atas itu ada di atas ban serep, nggak kelihatan. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang Fortuner, ketika lo pakai Fortuner, arogansi lo langsung naik ke 100%. Tapi kalau Fortuner langsung pakai plat gitu tuh lo, bisa di zoom nggak? Bisa di zoom nggak?
Lu tuh, waduh, lu tuh rasanya arogan banget di jalan, John. Asli, John. Makanya kalau lu punya emosi yang nggak stabil, lu jangan pakai plat dinas, John. Emang nggak boleh juga kan? Plat dinas tuh hanya untuk orang-orang yang melakukan dinas, berkepentingan. Kalau lu nggak penting kayak ini, jangan. Hati-hati, John. Tuh, stiker-stikernya masih ada. Nah, kalau yang GR dan TRD itu mulai dari 2020 sudah mendapatkan talang air bawaan dari pabrik. Jadi talang airnya rapi, bukan talang air aftermarket. Nih, kalau misalkan yang TRD tulisannya TRD, kalau yang GR sudah bertuliskan GR. Jadi GR itu keluar di 2021 akhir, tapi dia masih 2,4. Lalu di 2022 awal dia lalu keluar yang versi 2.8. Dan waktu pertama kali keluar itu orang berbondong-bondong beli. Walaupun memang secara frame itu mobil ini masih sama, rangkanya masih sama yang old model, tapi tetap orang beli yang 28 karena berbeda mesinnya 400 cc dibandingkan yang 2GD naik ke 1GD. Namun memang ketika kita beli 1GD perlu kita perhatikan untuk membuat mesinnya lebih awet dibandingkan yang 2GD. Ini mesin harus menggunakan Pertamina Dex. Bahkan dulu sempat awal-awal pertama kali dibuat Euro 4 itu setiap pembeli itu wajib tanda tangan, Om. Kalau dia harus isi Dex, kalau nggak garansinya angus. Tapi belakangan udah nggak ada kayak gitu. Nah, waktu keluar pertama kali 28 itu ada dua versi, velg yang masih two-tone dan juga velg yang sudah menggunakan hitam glossy seperti ini. Lalu untuk footstep dia memang sudah warnanya hitam doff semenjak 2020 keluar yang new modelnya dia, facelift version. Gitu. Oh, galak, Om. Tuh, udah full black. Ini tinggal menggunakan dudukan dinas, ya kan? Wah, udah ganteng dah pokoknya, John. Jadi kaca film juga udah lengkap. Depan pakai triam crystalline, samping menggunakan Black Beauty. Cuman ini Black Beauty-nya dia akan terlihat lebih gelap di bagian belakang karena bagian belakangnya ini, Om, sudah tinted. Betul. Jadi lu nggak perlu pakai kaca film terlalu tebal di bagian belakang karena belakang sudah tinted sekitar 60% gitu. Jadi lu mungkin kalau misalkan depan lu pakai 80, belakang cukup pakai 60 gitu. Oke. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis buat teman-teman yang berminat sama Toyota Fortuner GR Sport 2.8 2022 ini yang sudah ada modifikasi santai-santai aja. Kalian bisa hubungin aja gue, Andre atau Mbak Rivi ataupun Dita. Boleh langsung aja. Oke, udah tahu Yoros di mana. Bye bye.